Halo, selamat siang. Selamat datang di Startup Lunch. Startup Lunch ini merupakan obrolan seru tentang dunia startup dari Impactner Startup Business School. Impactner punya semangat, now startup bisa dipelajari buat semua orang secara sistematis dan komprehensif. Kalau semua orang cermat, semua orang cerdas akan bidang ini, ekosistem kita akan terbentuk dengan sangat baik. Startup Lunch, kenapa Startup Lunch? Ini merupakan obrolan seru aja sih, tetapi semoga bergizi teman-teman. Saya sendiri nyiapin mangga, jadi kita bawa seru-seru lah acara hari ini. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu, brother saya, merupakan pelaku startup, namanya Bro Tito Loho, merupakan founder dari Tender Indonesia. Kita tunggu ya Bro Tito, teman-teman. Bro Ahmad, selamat siang. Semangat pagi, walaupun harinya sudah siang. Sambil nunggu Bro Tito, kita makan mangga dulu. Mangga, teman-teman. Tapi tenang aja, meskipun makan mangga berubah, acara tidak akan berubah menjadi kupas kuliner. Bro Ahmad dari mana? Halo, Bungkus ID, salam kenal. Bro Ahmad dari mana? Bungkus ID bisnisnya bidang apa? Siang hari ini saya juga pakai baju dari sahabat saya, Bro Firman Cecak. Tulisannya gua entrepreneur banget. Wah, ini kaosnya seru ini. Karena dia tadi itu colek saya, katanya acara startup kok e-flyernya pakai jas. Iya juga sih. Karena kekurangan foto, kehabisan foto, teman-teman. Bro Ahmad, salam dari Bekasi. Keren, Bungkus ID bergerak di bidang makanan. Di bidang penjualan atau produksi dan penjualan atau delivery nih Bungkus ID. Bro Amir Hot, selamat bergabung. Nah, ini ada rekan saya nih, sesama founder Impactner Startup Business School, Coach Edi. Bro Edi, semangat pagi di siang hari. Teman-teman, kita tunggu Pak Tito ya, kita tunggu Bro Tito. Saya WA dulu. Oke. Wah, sesama pejuang. Sesama pejuang value, warrior of value. Ya, jadi kemarin sebelum kita acara hari ini saya ngobrol banyak juga sama Pak Tito tuh. Saya bilang sama dia, ini mah udah kayak acara konten IG live-nya nih. Makanya saya bercandain dia. Jangan sampai lupa ya besok ya. Takutnya obrolannya kemarin seru, IG live-nya lupa. Waduh, sayang itu. Yosa lagi di mana Yosa? Bro Tito, hai. Halo bro, semangat pagi di siang hari. Toko bahan kimia, salam kenal. Bro Tito, monggo bro, kalau mau join udah bisa bro.
Masih ingat yang dipencet apa kan, bro? Ini kita konekin ke Bro Tito. Halo Bu Melia, bintang kecil. Salam semangat, salam musik. Nah, Bro Tito udah masuk. Nah, bisa ya? Tok, apa kabar? Baik, baik. Oke, Tamu sehat istimewa selalu. kita sudah hadir, teman-teman. Suara gua bagus. Bagus. Bening, sebening layar kaca. Ini suara disamain sama gambar nih ya. Memang era digital mendisrupt banyak hal kayaknya nih. Mm-mm. Gimana apa kabar, Bro? Sehat, Pin. Ya, biasalah ya. Sehat, yang penting jaga kesehatan, kan gitu kan. Biar bisa terus beraktivitas. Ini WFH atau WFO Enggak, ini? ngantor. Gue udah ngantor. Cuman ya Oh, nggak keluar-keluar. Tapi banyak kan, mostly 90% di kantor, 80% di kantor, 90% ya. Tapi ngantor. Udah. daerah mana, Bro? Karena Kantornya, Bro? dekat Karanganyar ya, Mangga Besar ya. Karanganyar, dekat Oh, Mangga Besar. lumayan juga dari rumah lu 30 menitan ya. 40 lah, 40 menit ya. Mungkin 40-an ya. roughly 30, 40 menit, 40 menit lah. Kita kan nggak ngebut-ngebut banget, bukan Fast and Furious lah ya. Kalau Fast and Furious kan beda. Kita nggak speedy. Ya, Kita kalau enjoy the ride. enjoy the ride ya. Ya, Enjoy the ini ride. juga menarik nih nanti kalau ditanyakan seberapa kebutuhan startup untuk ngebut nih Bro Tito. Anyway, Iya. Bro Tito thank you ya udah berkenan hadir di Impactner, berkenan berbagi. Thank you, Vin. Thank you. Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan sahabat saya Bro Tito. Jadi memang beliau bernama lengkap Tito Loho, kelahiran di Palembang, merupakan kontraktor migas dan tambang dari tahun 98 sampai 2006. Juga memulai media online pada tahun 2000 sehingga saat ini. Lalu juga sekarang bergerak lebih jauh lagi masuk ke dalam bisnis yang namanya Tender Indonesia. Lalu ITIC, Ekspor Impor Perdagangan Global sejak 2018. Lalu beliau juga merupakan founder dari sekolah kuliner ya, jadi BKR Academy yang sedang dirintisnya, yang mulai dirintisnya di tahun 2020 ini. Lalu merupakan ketua Pokja, pengembangan dalam tim wirausaha kreatif yang dibentuk Kementerian Koordinator Perekonomian 2011-2014. Meraih Best Asian China Young Entrepreneur di Hanoi 2011 lalu. Jadi pengalamannya komplit, kompetensinya komplit nih tamu kita siang hari ini. Tok, kita mulai ya. Boleh, silakan, Pin. Silakan. Jadi memang topik siang ini tentang it is a startup or business. Jadi ini startup atau bisnis. Nah, itu kira-kira topik yang kita akan coba obrolkan apa jadi obrolan lunch kita siang ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik itu, Tok, gua pengen dengar pengalaman lu lebih lanjut dong. Jadi ini mungkin akan ada potret-potret dan insight yang baik dari pengalaman yang lu lakukan. Oke, jadi selamat pagi lah pada rekan-rekan semua ya yang sudah hadir di IG Live ini. Thank you Bro Pinpin udah ngundang untuk berbagi. Saya itu kan mulai itu dari gini, tahun 98, 99 tuh ada namanya era.com. Kalau sekarang era startup, dulu itu namanya eranya era.com. Saat Mm-mm. itu internet masih pakai modem, kalau kita mau connect pakai modem gitu, bunyi baru nyambung, nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang tinggal klik nyambung. Generasi milenial nggak ngerasain lah dulu ya. Kita dulu pakai modem. Jadi demam.com lahir berbagai macam, termasuk seangkatan sama saya tuh detik.com, ya astaga.com yang udah hilang ya. Di luar Mm-mm. negeri itu ada Google, ada Yahoo, ya YouTube belum ada. YouTube itu ada tahun 2004, 2005 ya.
belum ada YouTube, baru Google ya, eBay, Amazon udah ada. Dulu namanya bukan startup, namanya .com company ya. I Kalau see, sekarang I startup, see. kurang lebih lah sama lah. Fenomenanya juga Hmm. sama. Dulu namanya fenomena bakar duit. Jadi dulu itu diadu berapa banyak duit yang lu bakar gitu kira-kira. Kalau sekarang kan istilahnya berapa user yang lu rekrut, akuisisi usernya berapa, bahasanya kan gitu ya. Saya punya company, saya kasih lihat nih, nggak tahu bisa kelihatan nggak? Saya tampil di event internasional ya, International Oil and Gas, itu lihat tahunnya tuh. Iya. Ya, tahunnya 2001. Ya, Iya. jadi tuh 2001 udah ada. Jadi bukti lah, ini sebagai gambar, ini sebagai bukti saya bicara di JCC bahwa tender Indonesia itu udah ada 2001 ya. Iya. Lalu seiring waktu kita berkembang, teknologi jika memungkinkan mobile, memungkinkan responsif. Kalau dulu kan hanya kita menyajikan informasi, pihak lain lihat, pasif. Zaman semakin canggih, bisa interaktif antara dia sama kita, antara pemirsa dengan kita. Bahkan sekarang kalau kita lihat yang namanya platform, antara sesama pemirsa bisa berhubungan. Nah, ini uniknya lagi ya. Bahkan bisa bertransaksi, bisa banyak hal yang dibuat lah, ya. Iya. Ini luar biasa. Tadi pertanyaan Bro Pin kan, it is startup atau bisnis? Karena apa? Kita lihat dulu definisi bisnis kan. Bisnis itu punya ide, kita coba dulu, kita coba dengan skala yang kecil, kita naikkan ke skala yang lebih besar, dan akhirnya eksponensial besar sekali. Kan itu bisnis. Ketika kita memulai bisnis kuliner kah, bisnis baju kah, salon kah, cuci mobil kah, apapun namanya, pasti kita bertanya kan, ada income nggak nih? Income-nya dari mana nih? Income bahasanya ya. Income itu kalau bahasanya keuangan namanya cash flow. Rencana dulu deh. Rencana cash flow-mu dari mana? Rencana ini belum tentu ada cash flow juga, berapa besar belum tahu, tapi rencana dulu. Ide cash flow-mu dari mana? Dari customer siapa? Ketika bisnis itu mulai dijalankan, tentu akan ada cost yang timbul, tapi kita mengharapkan ada cash flow yang masuk. Mungkin masih rugi, Pin. Masih rugi. Belum bisa balik bayar sewa, belum bisa bayar full bayar karyawan, tapi adalah cash in-nya. Jadi dari awal rencana cash flow-nya kemudian terjadi, tapi masih defisit, lamban diharapkan pada waktu yang direncanakan, entah sebulan, entah 3 bulan, entah 6 bulan, defisit mengecil dan kita bisa impas dengan biaya operasional cash flow-nya. Ya, impas operasional, kita belum bicara pengembalian investasi loh. Ya. Ketika jalan-jalan lagi, mulai positif. Bukan sekedar impas, mulai positif. Mulai napas lega, hati senang, ya, udah mulai rileks, tidur udah nggak terjaga lagi di tengah malam karena nggak punya duit, kan gitu kira-kira ya. 5 tahun gua kayak gitu tuh. Nah, itu artinya tahun ke-5 plus 1 hari, ketika udah positif, otak udah mulai mikir, gua pengen berkembang dong, nggak bisa gitu-gitu terus dong. Nah, ya kan? Itu kejadian. Ada yang 5 tahun kamu Pin, ada mungkin yang 10 tahun, ada yang setahun. Yang cilaka kalau keterusan, defisit terus ya. Nah, ini yang banyak dialami oleh startup kita sekarang ini ya. Bagaimana startup itu defisit terus sampai ambruk. Cuman kan katanya nggak apa-apa defisit. Nanti ada investor, ada yang mau naruh duit, yang masuknya kalau baca-baca mulai dari level puluhan miliar sampai puluhan juta sampai ratusan juta US dollar katanya gitu kan katanya. Tapi akibat katanya ini jumpalitan banyak banget yang bertumbangan kan, yang bertumbangan sampai orang tuanya pun bingung, anak gua dagang apa sih kan kira-kira gitu loh bahasanya Pin. Kira-kira itulah gambaran singkatnya pembukaan diskusi ini kan. Nah, tadi sebenarnya kan kalau kita bisnis, it's a startup or business. Sebenarnya mau startup mau bisnis kan filosofi kita satu aja sebenarnya. Kalau kita bisnis ya, kita pasti nanya kan, duitnya dapat dari mana? Ini penting loh. Ya, dan duit dapat itu ada 2. Ada dia variable income, ada dia fixed income. Tergantung bisnis kita. Kalau Pin bikin kos-kosan, apalagi yang kos-kosan per 3 bulan atau per tahun, itu fix banget. Kan fix kan?
Kos-kosan tuh ya kecuali kos-kosannya harian, tapi kan jarang, biasanya sebulan, 3 bulan gitu ya kontrak kita kan. Jadi fix, ataupun kalau orang bayar bulanan juga kita ngelihatnya dia nggak tinggal, kalau dia betah, lancar kan dia tinggal bayar terus kan, artinya berbulan-bulan dia di situ terus kan, fix lah, bisa diprediksi. Kalau orang properti, dia bikin mall, dia fix juga. Nggak ada orang nyewa mall, nyewa lapak atau nyewa toko harian kan, nggak ada kan. Nyewa, ya kalau lancar terus. Oke. Tapi ada juga yang variabel, kalau Pinpin jual seafood, Pak Pinpin, Bang Pinpin, Bro Pinpin ini jual bakmi, nah itu variabel, yang makan 10, hari ini dapat 10. Hujan gede, nggak ada yang makan, yang nggak dapat duit. Jadi income-nya variabel kan. Yang bagusnya income itu ada kombinasi, ada fixnya, ada income-nya kayak orang jual koran kan, ada yang jual di lapak, di loper, ada yang langganan, ya kombinasi. Jadi semati-matinya masih ada yang laku lah dengan yang fix income tadi kan. Cost juga demikian. Cost itu ada yang fix, ada yang income, ada yang variabel, sorry cost. Kalau kita jual bakmi deh, walau kelas pinggir jalan sekalipun, LPG-nya variabel, masak banyak cepat habis, bumbu juga variabel, mie-nya juga variabel, tapi biaya kebersihan kan bulanan. Iya. Sewa tempat kan bulanan. Karyawan kalau dipakai kan bulanan, fix, ya. Jadi income ada fix, ada variabel, cost ada fix, variabel. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting tuh startup. Sebelum kita bisa jual itu bakmi, kan kita mesti belanja di pasar dulu bahannya, ya. Kalau bisa ngutang, syukur. Kalau nggak bisa ngutang, artinya ada duit yang perlu dipakai. Nah, ini duit siapa, Pin? Ini duit siapa? Ya. Nah, ini uang siapa? Aku punya buku nih. Get Funded Now. Oke. Find Out How. Ini bagus banget, ini bukunya bahasa Inggris, dan ini, bukan bahasa Indonesia, terjemahan. Saya belinya sama Ilham Habibie nih. Jadi orang India, Nalin Singh ini yang di-hire sama Ilham Habibie untuk keliling survei ke seluruh Indonesia, mencari kesimpulan bagaimana memajukan startup Indonesia. Ya. Jadi salah satu kesimpulan si Nalin Singh ini adalah bahwa startup anak Indonesia itu sangat kreatif, tapi tidak banyak paham mengenai keuangan. Nah, teori kita barusan, duit siapa? Karena di startup itu kan menurut buku ini ada namanya angel investor, ada namanya venture capital, ada namanya investment bank, dan ada namanya public offering, ya, artinya kepemilikan publik atau go public lah, ya, gitu. Publicly, gitu istilahnya. Kalau angel investor itu kan namanya angel, ya, malaikat, ya. Malaikat itu kan kalau berbuat, nginvest, nggak banyak nanya lah. Jadi kalau kita punya startup, saya butuh angel investor, saya cerita idenya, yang tadi mesti ada cash flow-nya, rencananya gimana, baru ide. Orang invest nih tak kasih 100 juta lah kita ikut untuk sekian banyak lembar saham gitu ya kira-kira ya. Sorry, gue potong. Ini menarik nih, ini menarik. Jadi memang gue pengen menggali itu tuh, Tok. Jadi memang sebelum masuk ke investment itu, jadi memang pertama semacam ini ya, money perspektif ya. Money perspektif itu, ini juga lanjutan dari obrolan private kita kemarin, itu isunya 3 tuh, Tok. Dan gue butuh ini diperdalam lagi secara sistematis, walaupun tadi udah ya, tadi satu masalah monetizing-nya. Monetizing-nya, lu dapat duitnya dari mana? Yang kedua, investment. Investment tadi juga lu ada elaborasi. Nah ini teman-teman, ini saya juga coba bikin frame buat Bro Tito dan teman-teman. Investment itu isunya juga sumbernya tuh pertama dari angel investor, kedua dari venture capital, ketiga bisa dari bank investment maupun dari yang keempat dari IPO. Yang ketiga nih Toh, ini juga menarik nih, proporsi OPEX-nya ya. Jadi operasional expenditure-nya. Jadi kalau lu dapat duit itu proporsinya gimana sih? Nah, itu Toh frame yang gue coba potret dari obrolan lu barusan nih. Nah, monggo dijelaskan satu persatu Toh, ini menarik banget ini. Oke, jadi kita OPEX ya. Jadi sebenarnya nggak OPEX aja sih, Pak. Sorry. Lu mau dari OPEX dulu atau mau ngomong dari investment dulu? Investment kan ada 4 tuh, angel, VC, investment aja kita bicara. Kita itu bicara investment. Potret dan karakternya gimana tuh, Toh? Boleh dong secara sistematis jelasin ke kita. Biasanya kalau kita mau startup, anak-anak startup ini kan biasanya bermula dari yang benar-benar masih awal ya, ada yang ide, artinya dia wujudkan dalam presentasi PowerPoint lah gitu ya. Gue sambil makan mangga ya. Silakan.
Dia cerita latar belakang, dia cerita figure mengenai prospek, macam-macam lah, valuation of the business dan lain sebagainya, teori lah, teori. Lalu dia cari modal nih, gue butuh 1 miliar, gue butuh 2 miliar, gue butuh sekian. Oke, fine. Dia nyari modal. Nah, biasa pada tahap ini, maka dia nggak bisa ke venture capital, apalagi ke investment bank, atau lagi IPO. Dia hanya bisa ke angel investor. Namanya angel ini kan orang yang punya baik hati, orang yang percaya sama lu, orang yang mau bantu lah. Makanya biasanya angel ini kan kalau nggak datangnya dari keluarga, dari orang tua, dari adik kakak, family, teman-teman lah, atau sama-sama kumpul, kita bersepuluh, kumpul, kita modalin masing-masing kan, walaupun itu juga minta duit sama bapak kita, mungkin kan gitu kira-kira bahasanya ya. Angel investor, biasanya gitu, seed capital, benih, seed kan benih, masih benih, ya. Ya. Ketika sudah mulai diwujudkan, biasanya angel investor ini, duitnya dipakai untuk capital, Bro Pinpin. Karena dia mulai beliin komputer, dia beli domain, dia sewa server, macam-macam kan. Ya. Biasanya dia untuk capital nih, biasanya angel investor nih ya. Lalu sebagian untuk modal, ketika dia diwujudkan modal, biasanya dia, nah untuk OPEX-nya dia, karena startup ini kan bicara OPEX ini dia butuh modal lagi. Nah biasanya another angel investor tahap kedua masuk, atau kalau dia emang udah benar-benar bagus, mulai ada gambaran cash flow, atau mulai ada cash flow walaupun masih negatif, walaupun masih besaran OPEX dibanding cash flow, dia bisa ke venture capital. Venture capital juga banyak jenis kan, ada yang appetite-nya berani resiko tinggi, ada yang nggak berani ya. Nah, biasa venture capital ini masuk dengan terms yang lebih detail. Lo mau beli apa? Duitnya lo mau ngapain? Mulai lagi ke teori tadi kan, cost. You cari venture capital karena you butuh uang untuk cost. Betul kan? Dan you janjikan kepada venture capital itu adalah income. Gambaran income, you sajikan ke venture capital untuk minta duit, dana untuk cost kita. Cost variabel apa cost variabel atau cost fixed cost. Kalau you fixed cost artinya you need bigger server, you need bigger bandwidth, itu fix. Tapi kalau you bilang saya mau meraih 1.000 pemakai potensial, yang saya mesti kasih siapkan kaos souvenir ke mereka, saya mesti siapkan helmet ke mereka. Ini variabel, bisa diukur. Venture capitalnya bisa bilang gini, oke, this week 100. Bisa nggak 100? Oke, gue janji 1.000 atau gue janji 10.000, tapi kita ngucurnya per 100 ya. Nggak ada gue. Jadi jangan dream bahwa you kalau dengan modal presentation, dengan modal udah mulai jalan, tau-tau kita mengharapkan bahwa I got $1 million in my bank account. Nggak ada, Pin. Walaupun investornya mengatakan I will invest millions of US dollar. Tapi bukan dikerucuk ke duit suka-suka lu beli Alphard, lu beli Ferrari, ya enggak lah. Ya, biasa mereka minta kinerja. Lu mau rekrut 1 million untuk 1 million user. 1 user, $1. Oke, fine. Lu tunjukin sama gua progresnya. Duit gua kucurin. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu venture capital tuh. Kalau investment bank, itu dia butuh yang lebih mature lagi, yang lu betul udah profit ya. Nah, dia investment bank, apalagi IPO ya. IPO butuh walaupun saya bukan berarti bahwa you rugi tidak bisa IPO, ada yang rugi. Tapi untuk IPO itu due diligence, karena IPO itu kan ada restrukturisasi kepemilikan, restrukturisasi legalitas, restrukturisasi keuangan, dan restrukturisasi bisnis model. Lu mesti lewat 4 ini. Lu nggak lewat 4 ini nggak bisa. Lu ditelanjangin kalau mau IPO. Ya kan? Aset lu berapa. Nah, makanya ada beberapa startup yang berkeluarnya gede, terima investment ini tidak bisa kunjung IPO. Bayangan saya masih nyangkut di masalah 4 isu ini. Apakah restrukturisasi kepemilikannya belum beres? Apakah restrukturisasi legalitasnya belum beres? Apakah restrukturisasi keuangannya yang belum beres? Ataukah restrukturisasi bisnis model menguntungkannya yang belum beres? Pasti kalau mau IPO, mau startup atau nggak startup, you mesti menuhin 4 ini, Pin. You mesti menuhin 4 ini. Kalau 4 itu nggak beres, nggak bisa. Gua pengen ngejar yang 4 itu, Tok. 4 itu tadi, itu elaborasi lebih jauhnya gimana, Tok? Pertama tadi kan lo bilang restrukturisasi apa tadi pertama? Kepemilikan. Apa maksudnya itu? Ini saham punya siapa aja? Dan saham seri apa? Seri A, seri B, seri C, seri D, punya siapa? Existing kan udah ada. Apakah itu harus di-restructure? Mesti dilihat. Kadang-kadang misalnya gini, ada yang punya keluarga, ada yang punya PT. Artinya restrukturisasi itu mesti dipetakan ulang, dilihat benar strukturnya gimana.
Karena you mau IPO, you mau go public, you mesti telanjang. IPO itu benar-benar kelihatan saham demi lembar, pergerakannya akan ketahuan. Nah, jadi nggak ada lagi saham yang sorry to say yang gua nggak boleh kasih lo tau lah sahamnya siapa Pak Pimpin. Nah, nggak bisa. Kalau udah IPO lo mesti siap restrukturisasi. Jadi masalah kejernihan ya, clarity ya. Iya, betul. Nah, itu Dan satu, juga ya. tidak ada persengketaan ya, bukan sekedar Betul. angka yang nantinya Betul. diperdebatkan. Misalnya Betul. Ini dulu ahli warisnya gimana? Hmm. Gitu. Mesti jelas. Ya. Ya, ya. Setelah Yang kedua, itu restrukturisasi legalitas, perizinan operasional lu lengkap nggak? Jadi kalau lu pernah rups berapa kali itu dicatat nggak di Kumham? Banyak loh orang nggak nyatet. Orang rups kita aja ganti keluar masuk pembeli saham sampai nggak mana catat. Nah, itu rumit tuh. Berita acaranya mana? Nah, itu mesti IP mesti beresin dulu tuh. Lu mesti kejar ke notaris-notaris yang quote unquote kadang-kadang udah almarhum lah notarisnya. Jadi masalah lagi tuh. Mesti kejar. Ya. Setelah itu baru kita bicara sesi keuangan, modal lu, aset lu ada jaminan atau enggak, pajak udah bayar atau belum, pihak ketiga gimana, ada sengketa dan lain sebagainya. Utang ya. Iya. Utang juga di-adjust ya. Karena orang dagang ini kan kadang-kadang gini, ya udahlah, kita pakai duit pribadi aja masuk, tapi catat sebagai gua minjemin ke company sendiri. Nah itu nggak bisa begitu, mesti dipetakan ulang dulu semuanya biar nggak kusut kan. Dan terakhir baru restrukturisasi model bisnis. Nah, itu menarik. Lu IPO ini tujuannya mau ngapain? Gua mau buka 1000 cabang. Oke, metodenya gimana? Anggarannya berapa? Nah, kira-kira gitu lah. Orang IPO itu kan tujuannya cuma 2 kan? Cuma 3 tujuannya IPO. Ya sekedar IPO. Kedua adalah dia IPO duitnya untuk bayar utang. Ketiga dia IPO untuk ekspansi kan? Atau ada juga IPO untuk sebagian bayar utang, sebagian ekspansi kan tujuannya gitu-gitu aja kalau orang IPO kan. Iya. Gitu. Ya, wah ini sangat menarik ini memang ini jantungnya startup ya. Ideation itu sesuatu ya, itu asik banget, menarik banget. Tapi memang bicara bisnis, rasanya ya siang ini kita memotret finance itu lumayan backbone ya. Jadi bicara finance itu ini tadi. Ini nih. Apa itu? Koran investor, koran investor. Itu tuh. Saya sama Tito Sulistyo, Tito dan Tito nih. 2017 ya? Iya, ini cerita pertama kali yang Tito Sulistyo idenya untuk papan bagi startup ini sudah cerita di sini nih sama kita. Iya. Kita forum. Ya kalau melihat perjalanan lu ini, lu lumayan bareng ya sama era early startup ya, dari masa transisi .com bisnis menuju kepada startup bisnis. Lu di fase transisi itu lu udah hadir ya? Iya, dan gue ngikutin, artinya company gue juga ngikut lah ya. Dulu cuma sekedar .com biasa, zaman dulu masih pakai Microsoft Front Page. Jadi kalau ngupdate data itu, udah manual banget lah, udah kayak bikin majalah dinding gitu. Tapi di layar screen, dulu belum mobile kan. Jadi taruh gambar sini, diupload, gambarnya geser, kata-kata bisa geser semua. Masih analog banget, walaupun sudah bicara www, ya kan gitu. Sampai sekarang udah canggih, sekarang udah pakai mesin semua, kita ngupdate data, database, kalau udah canggih lah ya, udah perubahan betul-betul luar biasa gitu. Ini sebelum kita beranjak ke topik berikutnya nih, Toh, masih di tataran keuangan, pertanyaan gua sederhana. Jadi untuk biaya dapurnya teman-teman startup ini gimana, Toh? Apakah memang mesti anak orang kaya dulu atau memang orang kaya dulu baru relevan menjalankan startup? Karena kan dapur mesti ngebul, Toh. Sementara apakah memang dari investor itu ada alokasi ini untuk dapur kalian? Yang lu potret gimana? Jadi gini, kalau saya lihat ya, di Indonesia ini mungkin nggak terlalu banyak orang yang paham akan startup, termasuk yang punya duit. Ya, orang sini kan biasa gini, kalau gue invest sekarang, gue invest segini, cuannya apa nih? Maksudnya kan gitu kan. Padahal tadi kita mengatakan bahwa startup itu cuan dia dalam nilai startup itu kan user pertama banyak itu udah dianggap cuan. Iya. Ya kan ya? Dan ketika produk kita dipakai oleh orang korporat, oleh bukan user pribadi, dipakai korporat udah cuan. Jadi begini, kalau kita bicara mengenai startup, artinya ada waktu, duit, tenaga yang kita investkan untuk mengembangkan startup kita nih, barang kita nih, ya. Iya. Biasanya ya orang startup itu kan dia punya usaha lain, atau tadi dia punya orang tua yang bisa mendukung, ya.
Kalau dia nggak punya modal sama sekali, gimana? Nah, biasa itu yang dilakukan oleh Alibaba, Jack Ma, dan lain sebagainya kan ya konsorsium rame-rame ya, tapi tetap butuh modal kan. Nah, intinya kita lihat dulu nih, Pin. Startup ini apa sih sebenarnya? Startup ini barang apa sih? Nih, aku punya berapa koleksi buku sih ini. Peter Thiel. Peter Thiel ini investment yang pertama kali PayPal sama si Elon Musk, dia duluan Peter Thiel, dan juga dia ini yang Facebook itu utang budi sama dia. Ya, Facebook lu ngomong-ngomong lu udah nonton drakor Korea nggak yang startup? belum dapur Korea. Baru nonton juga tuh. By the way nanti bukunya potret dong, gue minat juga. Lanjut. Iya. Silakan. Jadi di situ dia mengatakan bahwa dulu Facebook itu kan nggak punya duit. Udah putus asa, kalau nggak salah mau dijual ke Yahoo kalau nggak salah Facebook, atau mau dijual ke Google gitu lah. Iya. Mau dijual, kayak gua jual, gua lumayan ada duit, lu lumayan kaya, ya udahlah gua nggak pusing. Seperti waktu Instagram jual ke Facebook. Selesai kan? Ya kan? Iya. Facebook Selesai. tawar. Peter Thiel ngomong gini, lu butuh berapa sih? Gua ada duit, gua bisa invest, tapi gua invest juga nggak gede. Tapi gua bisa invest, lu jangan jual dulu, lu kembangin ide lu lanjutan. Ide lu tuh belum selesai. Karena ide lu tuh luar biasa, bisa mengkonek orang sedunia, nanti orang sedunia lu bisa bikin trade, dan kejadian hari ini. Dia invest. Dan Peter Thiel juga panen luar biasa, ribuan kali. Tadi pagi ada orang contohnya gini ya, dia ngabarin saya, kalau lu tahun 2010 beli Bitcoin $100, kalau you 2010 beli Bitcoin $100, hari ini investasi lu udah 72 juta US dollar. Gila nggak? Oke. Nah, sama kayak si Peter Thiel. Dia invest 500 ribu ke Facebook, hari ini 500 ribunya mungkin udah jadi 500 juta US dollar. Atau mungkin udah 5 miliar US dollar. Nah, itu Peter Thiel ceritanya ya. Dia dorong Facebook, jangan lu jangan jual. Tetap lu pegang, tetap lu kelola, gue invest, lu kasih gue saham, nggak apa-apa. Nah, cuman pertanyaan saya kan di Indonesia ini kan nggak banyak yang begitu. Ya, dan mesti cari. Artinya, tadi filosofinya ketika bikin startup, ini juga begini masalahnya. Startup di kita ini campur aduk. Ada yang jual kopi, dia bilang startup. Ada yang macam jual baju, dia bilang startup. Kalau Peter Thiel, ini bukan gua ya, Peter Thiel, yang investor Facebook itu loh, bosnya Mark Zuckerberg dulu, kan kira-kira gitu ya. Dia mengatakan, startup itu adalah digital. Kenapa? Karena sifat startup itu, dia harus mampu lompat pertumbuhannya eksponensial, ya pangkat 10 gitulah kalau bahasanya ya, tanpa perlu menambah waktu dan menambah resource secara sama kelipatannya. Jadi bayangannya gini, kalau investor per katakan investor per 100 juta lah, tiba-tiba you target mau pakai 1000, dapat 1000 user nih, tiba-tiba karena booming, you dapat 1 juta user, itu nggak perlu nambah-nambah server secara signifikan, nambah dikit lah. Tapi kalau you buka toko konvensional, toko kelontong, kedai kopi, atau macam-macam, ketika you dapat investment, you mau buka cabang, kan you mesti buka cabang bener-bener sewa tempat lagi. Gaji orang lagi. Dekor lagi. Nah ini. Jadi kalau yang bisa lompat eksponensial itu adalah digital. Digital itu bisa, ya kayak, bisa pakai fintech, ya, Gojek, itu kan dia bisa lompat digital. Cuman, hari-hari ini ada kayak kopi kenangan, kita sebut merek lah ya. Dia kan sebenarnya kopi, tapi juga jualnya digital kan. Dia masuk dalam ekosistem digital. Oke lah, kalau you mau ngomong, saya juga startup loh, karena saya ada bawa digital delivery segala juga. Artinya, kopi kenangan mau mengatakan gini, stand saya numbuh, tapi kalau satu stand bisa 1000 pengunjung atau 1000 pembeli, kalau saya 2 stand, itu bukan 2000, bisa jadi 20.000. Kalau saya 3 stand, nah mungkin pendekatannya seperti itu, fine. Yang penting eksponensial dan ada unsur digital. Itulah seharusnya definisi startup. Dan itu kalau juga ke venture capital atau ke angel investor atau venture capital investment bank startup, itu you nggak bisa cuma nawarin pertumbuhan lu hanya 30%, laba 50%, mesti ratusan persen, ribuan persen. Kalau nggak 20-30 kali lipat dia nggak mau. Karena ketika mereka nebar itu kan mereka gambling. Tebar di 100 tempat, satu aja yang jadi udah cukup. Satu aja yang jadi udah cukup. Ya, gitu emang mereka mainnya gambling itu seperti Yahoo. Yahoo itu kalau nggak ada Alibaba, udah punah sekarang. Tapi kan Yahoo itu kan pemegang 30% Alibaba loh. Oh begitu. Iya, Alibaba tuh kalau ada Yahoo, kalau nggak ada Yahoo udah selesai tuh Alibaba. Ternyata di belakangnya mereka ya.
Iya, Jack Ma itu dapatnya dari Yahoo. Kalau si Facebook dapatnya dari Peter Thiel gitu. Jadi selalu Iya, orang itu kalau perhatikan selalu ada mentor. Ya, selalu ada iya. mentor. Emang selalu ada mentor yang mendampingi dan mentor itu umumnya udah senior, udah gede lah. Bukan sekedar berduit tapi punya wisdom ya. Nggak mesti dia dari dunia startup tapi dia punya wisdom bisnisnya udah jalan. Nah, itu kira-kira yang Iya, bisa gua cerita. iya, ini menarik. Tapi pertanyaan gue gini, sampai Mark Zuckerberg dari perusahaan yang menghasilkan sesuatu yang menjadi income buat dia, sampai menjadi sesuatu lah. Mark Zuckerberg itu sehari-harinya makan dari mana toh? Oke. Kan kita tahu dia kan anak kos awalnya. Dia kan Hmm, anak kos. Dia kan di Harvard ya. Yang bikin pertama kali diklaim pula oleh teman-temannya sehingga tutup. Pertama kali dia kan bukan bikin Facebook, dia bikin apa namanya? Dia belum bikin Facebook dulu kan diklaim kan mengenai hak cipta karena dia pakai foto. Jadi dia istilah gini, gue bikinin profile, foto Pinpin gue bikinin, gue masukin. Pinpinnya komplain, tutup lah jadi bubar kan dikomplain hak cipta kan di Amerika ya, sensitif kan. Lalu ya. kemudian dia bikin Facebook, akhirnya orang bisa ngisi semua tanpa dia perlu ikut ngisi. Lu ngisi ya lu urusan lu kan, haknya di lu, gue nggak ngapa-ngapain kira-kira gitu. Nah, dia sempat frustasi, Pin. Itu yang gue bilang, sempat mau dibeli. Ya kan? Udah gue beli deh, sekian deh. Biar lu bisa bayar utang, lu nggak bisa bayar putik, utang-utang macam-macam lu lunasin, dan ada lebih untuk lu. Lu bisa beli Alphard satu lah. Nah, gitu bahasanya Ya, kan. ya. Peter Thiel bilang, jangan. Gini deh, lu gue bayarin lagi, sebagian lu lunasin, sebagian lu nego, gue kasih lu duit lebih, lu bisa naik Avanza. Kira-kira gitu, kata Peter Thiel. Itu sedikit. tapi masih punya lu company-nya. Kalau tadi lu naik Alphard, utang lunas, lu naik Alphard, beli apartemen, tapi hilang company lu. Nah, jangan, lu mendingan duit segini, masih lebih dikit, ya kan? Tapi bisa kerja lagi, terus lanjutkan. Nah, dia pilih jalan Peter Thiel. Nah, ada dia hari ini, kalau nggak ada, ya udah selesai juga. Mungkin Nah, Facebooknya melaju, Zuckerberg-nya nggak ada duit, gitu. nah, gue misalnya sebagai startup, sampai gue ketemu Peter Thiel kan, dapur gue butuh ngebul. Untuk ngebulin Ya. dapur gue gimana toh? Nah, ini menarik nih. Makanya kalau kita Apakah gua startup, bisa dua kan, kaki ngerjain yang lain dulu, yang lain itu untuk dapur gua, yang satu startup gua kerjain atau lupakan dapur, gua habis-habisan ngurusin startup gua sampai mudah-mudahan muncul Peter Thiel. Gimana, Tok? itu kalau namanya di dunia kungfu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Betul, betul. Nggak ada yang benar, Makanya nggak ada gua yang gua salah. tanya sama lu. Oke. Kalau pengalaman gua pribadi, gua itu kan sebenarnya tadinya kontraktor, supplier di sektor migas. Iya, Gua kontraktor dari tahun 97 sampai tahun 2005, 2006 lah, berhenti total. Dan startup gua namanya Tender Indonesia, ada iya, korelasi. iya. Jadi gua berawal dari iseng, ketika .com jadi, wah, katanya .com bisa hebat kayak sekarang, nggak bisa IPO dan lain sebagainya saat itu. Gue coba invest di .com, gue bikin majalah, gue bikin buletinnya, macam-macam. Pokoknya singkat kata gue invest, singkat kata dalam setahun gue rugi 5 miliar. Duit gue cuan gue jadi kontraktor supplier, angus, angus, Oke. ya, angus. Sehingga akhirnya gue balik lagi jadi supplier kontraktor sampai tahun 2006. Saat itu ketika .com gue mulai naik tuh. Kenapa mulai naik? Karena saat 2006 itu orang udah mulai banyak pakai internet, udah pengguna internetnya udah eksponensial. Jadi gue tuh kemakan semangat mendahului kurva. Nah, ini penting, momen ya. Entrepreneur, Kadang-kadang entrepreneur. entrepreneur mau mendahului kan, mau serba yang pertama. Anda kan katanya Pak Hermawan, jadilah yang pertama. Kita gembut. Ternyata maksud gua, kalau gua boleh ngomong Pak Hermawan, jadi yang pertama tuh nggak selalu benar juga. Jadi iya kan, jadi lah, orang lahir aja 9 bulan, lu lahir 10 bulan masalah, lahir 7 bulan juga masalah, Pin. Ya, Iya, iya. semua itu mesti tepat gitu. Oh Mesti iya, kan. iya, iya. Jadi tadi yang lu katakan tadi, memang benar. Jadi kalau mau punya startup, yang paling penting sebenarnya begini, Pin. Iya, Duit dari mana, mau makan ngutang, mau pinjam sama orang tua, mau pinjam sama bini, sama mertua, itu second thing. First thing adalah, lu punya startup mesti mau di-challenging. Is it a real startup? Balik lagi ke tema tadi.
Itu startup atau bisnis. Maksud lu gini, ini startup jadi-jadian apa nanti ada bisnisnya, kan kira-kira gitu loh. Ya, jangan-jangan ini startup jadi-jadian aja, asal semangat, modal terlalu semangat tadi bikin startup. Karena startup itu kan bahasanya kan apps. Setuju ya? Aplikasi kan, application, apps. Apps itu kan adalah solution. Saking semangatnya orang bikin apps, saking semangatnya orang bikin apps, banyak apps itu yang problemnya aja belum ada. Jadi solusinya udah ada, solusi problemnya belum ada. Problemnya apa? Nggak jelas. Solusinya udah ada. Lah gimana ini? Lu membuat obat dan penyakitnya nggak ada gitu. Ya udah, gue sambungin sama ini deh yang obrolan kita kemarin nih. Apa? Man or monkey? Udah tuh, gue ingetin lo tuh. Jadi Yang gimana? obrolan kita kemarin sih, man or monkey? Monkey or man? Ingat nggak lo? Ya. Jadi gini. Jadi kan aplikasi itu mestinya ada dua hal. Dia memberikan kita value added yang sulit menjadi mudah. Oke? Atau? Contohnya gini lah, mesin ketik Ya. pakai karbon. Timbul MS Office, Word. Wih, booming kan? Ya? Karena yang tadinya sulit menjadi gampang. Ya. Sebaliknya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Misalnya, balik lagi MS Office tadi, yang tadinya tip X, tinggal jejak kan. Sekarang kan kalau pakai komputer kan begitu print mulus, nggak ada bekas koreksi. Iya. Netflix contohnya, Netflix yang nonton film layar lebar dengan bayar biaya murah, macam-macam kan gitu kira-kira ya. Ada lagi macam-macam lah. Ya, jadi intinya evolution atau revolution dari monkey lama-lama berubah seiring ada apps ini jadi man, better man, perfect man. Jangan sampai kita kebalik. Dari man, karena ada apps kita, jadi monkey. Apps-nya enggak. Karena kan banyak orang, contohnya gini ya, katakan ada marketplace yang sudah sedemikian hebat lah, dari punya Alibaba, punya Amazon. Tiba-tiba kita punya ide. Pin, gue mau bikin nih, khusus tanam-tanaman nih. Khusus Algaonema, karena lagi tren. Katanya janda bolong, 200 juta harganya ya. Gue bikin apps, jual beli commerce khusus tanam-tanaman. Itu mah kalau bagi saya bukannya startup. Sudah ada di marketplace yang lain. Nggak bisa, punya saya ini spesifik. Ya apa bedanya? Sama aja lah. Cuman lu, nanti kalau gitu, lu lihat ada 2000 kategori produk, lu bikin 2000 startup dong. Nah, problemnya gini, Pin. Ketika dia bikin katakanlah startup Algaonema atau startup cupang.id gitu kan katakannya ya. Iya. Dia mesti ada melakukan 3 hal. Pertama, di bisnis itu lu mesti tahu ROG. ROG itu rule of the game. Lu mesti tahu. Contohnya aja pilkada kemarin kan. Lu tahu nggak aturan pilkada? Lu mesti bisa ada tiket dari suara dari partai. Kalau lu nggak ada tiket dari partai, biar KT lu paling populer di kota kabupatenmu, ya lu nggak bisa jadi bupati wali kota, Pin. Karena maju pilkada mengatakan undang-undang rule of the game-nya mengatakan lu mesti diajukan oleh partai. Mau nggak mau, lu mesti mapping. Jadi setelah lu tahu rule of the game, lu mesti mapping. Siapa sih partai yang di sini yang punya suara cukup untuk ngajuin gua? Lu mendekatkan pada partai yang kursinya minim juga percuma, salah juga. Mapping lu keliru. Lu paham rule of the game, lu nggak mapping. Sama kayak tadi. Ketika saya mau bikin startup mengenai Algaonema, startup mengenai cupang, startup mengenai jual beli sepeda, lu tahu rule of the game-nya nggak? Temen gue pernah bikin begini, Pin. Startup alat-alat golf. Karena dia kenal banyak golfer kan. Dia nggak main golf, dia nggak banyak golfer. Dia kenal banyak milik klub. Ternyata startupnya nggak jalan. Kenapa? Karena produk golfer yang sekian banyak itu, macamnya, itu agennya hanya 3 di Indonesia. Jadi satu agen tuh bisa pegang puluhan brand. Ya kan? Jadi kalau dari 3 agen, 2 agen udah nggak mau kerja sama-sama lu udah selesai hidup lu. Nah, jadi rule of the game-nya mesti tahu dulu. Oh, di dunia golf itu ternyata orang-orangnya adalah agennya cuma ada 3 barangnya. Dari sekian banyak kok jadi buram ya. Nah, lalu kedua, mapping. Ketiga apa? Setelah lu tahu rule of the game, lu mapping, nah, lu mesti get connected.
Iya dong, kalau lu cuma mapping lu nggak tahu si A, si B, si C, kondisinya begitu, tapi lu nggak get connect, gua nggak kenal pin orangnya pin. Atau jangan-jangan yang di sana ternyata musuh gua pin. Ada lebih ribet lagi urusan gitu kan kira-kira kan. Jadi harus ada get connected. Kalau I see. tiga ini jalankan, artinya you baru siap mengembangkan startup itu yang disebut sebagai you paham ekosistemnya di situ. Ini kan ekosistem, ya kan? Jadi ada rule of the game, ROG, Okay. you bisa mapping orang-orangnya siapa aja organisasinya, orang-orangnya institusinya siapakah dalam rule of the game itu, dan Oke. ketiga you get connected to them. Ya nggak mesti semuanya get Nggak, connected. sorry, Kan ada ada yang kelewat tadi. Rule of the game, connected, satu mapping, lagi apa? Hah? nggak mapping dulu, mapping, pemetaan, mapping. Oh, mapping. Kan you tahu rule of the game, you tahu bahwa kalau pilkada itu ada namanya KPU, ada tahu namanya KPUD, ada tahu namanya Bawaslu, ada tahu namanya partai-partai, lalu mapping siapakah mereka itu, lalu you get connected, lu mulai bangun bicara dengan mereka, kan kira-kira gitu kan. Nah kebanyakan orang tuh dia hanya tahu salah satu, dia get connected tapi dia nggak mapping. Temen gua tadi kan, dia get connected, dia tahu mappingnya, dia nggak tahu rule of the game-nya. Ternyata dikuasain hanya oleh 3 institusi perusahaan aja, semua produk ini acil kelar juga lah, ya kan. Dan kebetulan dua dari 3 perusahaan itu angkuh dan nggak mau kerja sama dia. Untuk apa gua kerja sama lu? Selesai, langsung dan dia paksakan jalan. Ketika dia paksakan jalan nggak jalan, babak belur karena tadi ternyata salah rule of the game-nya. Gitu. Jadi penting di sini, ya. Ya, Gimana? ini sebuah persepsi, sebuah orientasi yang asik banget toh, komprehensif ya. Jadi bicara rule of the game, mapping, connected. Actually, ini adalah pandangan-pandangan ya ketika kita ingin melakukan bisnis. Tetapi memang nih toh, gue nggak tahu nih, ini positif atau jebakan. Memang kan muncul suasana kebatinan. Kalau startup itu kan disruption toh. Nah, bisa jadi apakah dengan mindset disruption ini dia forget about yang ini semua, udah gua nggak ngerti juga kan gua pengen mendisrupt, gua nggak connected juga, gua kan pengen mendisrupt. Lu ngerti nggak ekosistemnya? Forget that about that. Gua kan pengen mendisrupt. Apakah memang itu paradoksnya di situ atau gimana tuh, Tok? Ah, nggak juga ya kalau gua lihat. Kalau you pelajarin, pertama kali Nadil Makarim dia bikin Gojek, dia jadi pakai telepon. Zaman dulu kan dia pakai kayak operator telepon sebelum ada apps dan lain sebagainya kan. Ya, Artinya ya, kan dia ngorderin pakai telepon gitu ya. ya, Artinya memang dia tidak pada semangat melahirkan revolusi yang tiba-tiba gua nggak perlu tahu semuanya, gua nggak perlu kenal semuanya, pokoknya begitu barang gua jadi nanti semua akan tahu gua, kan gitu kan semua kira-kira ikut kan. gua. Nggak bisa juga. Jadi memang get connected itu penting. Ekosistem itu penting. Termasuk ketika you tadi bilang mau cari founder ya. Siapa founder ini? Rule of the game-nya apa yang diperlukan oleh mereka. Tadi kita bahas kan, kalau you mau cari angel investor lu jangan cari pusat-pusing. Lu nggak mungkin ketemu angel investor di JCC, di mall, cerita, kasih dia nggak mungkin. Angel investor, lu cari angel. Angel itu siapa? Orang yang sayang sama kita. Ya bapak kita, Ya. tante kita, om kita, sahabat kita, family kita, itu aja. Ya, Angel, selesai. angel. Angel, malaikat, ya kan? Atau jatuh dari langit kalau gitu ya. Tapi kalau you bicara venture capital, itu isinya orang keuangan semua. Jadi kalau you mau angel investornya dari venture capital, be prepare with neraca. Ngomongnya udah beda. They don't care about your business. They don't care about how good my business akan. Tapi mereka, oke, forecast lu gimana? Cash flow lu gimana? Jadi kita mesti bicara dengan bahasa keuangan. Nah, ini si Nathan Singh ini mengatakan, hasil survei dia lapor ke Pak Ilham Habibie, Pak Ilham, the most problem with Indonesian startup, they don't involve the financial people. I see. Semuanya bicara teknologi, semuanya bicara ngawang-ngawang, they cannot forecast. Ya kan? They cannot forecast. Karena gini, Pin, kalau juga apalagi investment bank, mereka tuh hanya ngerti aktiva, pasifa, rugi, laba, itu bahasa dia. That's it. Emang aktiva, rugi, laba, aktiva, pasifa itu bisa
neropong bisnis. Oh itu kalau dokter baca laporan tes darah, langsung tahu, wah Pin, lu ginjal kurang sehat, jantung kurang sehat, ini badannya sehat banget, yang ini terlalu sehat. Dia baca gitu aja, Pin, langsung tahu. Iya kan? Over Dia nggak perlu, investment. dia hanya perlu scan laporan cek up darahmu kan. Wah ada penyakit ini, penyakit itu. Ya kan? Banyak makan Pin, banyak makan apa? Banyak makan gorengan gitu kan. Dari situ semua. Nah sama tadi, kalau mereka orang keuangan, mereka baca, waduh Pak Pinpin ini nggak ngerti keuangan, bikin aktiva pasifa apaan ini? Artinya, sorry, rubbish, throw away, selesai. Gitu loh. Nah itu, jadi orang kita, itu yang Pak Ilham juga ngomong, aduh susah juga ya, makanya mesti ada pelatihan keuangan kepada para pelaku startup. Jadi nggak melulu pelatihan. Nah, aku punya ini baca. Startup business model, startup successful to startup, salah satu loss, sampai ada lagi namanya valuation. Gue lumayan lengkap, gue baca, gue suka, karena gue hobi baca, ini buku valuation, digital startup as a valuation kan. Nah, tapi ya kembali lagi akhirnya bicaranya adalah dari sisi keuangan, perlu dipahami, perlu kita belajar. Mau nggak mau kita mesti belajar pasifa, aktiva itu apa, aset itu apa. Kita nggak bisa ngotot, ini intangible, Pin, ini intangible. Gua nih intangible juga ada di dalam aktiva pasifa loh, ada dalam laporan keuangan loh. Ada di situ. Bisa Iya, diartikan setuju. si orang bisa Setuju, lihat. setuju. Gitu. Brand aja juga bisa divaluasi secara akuntansi kan. Betul. Jadi kayak kalau teman-teman ngikutin serialnya Pak Budi Isman tuh bro, yang founder Business ID, Iya. memang kan valuasinya 20 triliun, salah satu perusahaan yang pernah dia pegang. Yang 2 triliun itu memang itu real asset bro. Ternyata yang 18 triliun itu ya intangible-nya. Iya. Artinya itu bisa masuk ke dalam neraca. Jadi memang benar. Nanti Dalam tinggal konteks ini keuangan, lagi, dalam konteks keuangan Bro Tito, memang nggak ada yang nggak bisa terpotret sebenarnya kalau kita mau melek keuangan. periksa darah kan, Ya, kolesterol, golongan darah, gula darah, asam urat kan ketahuan semua dengan kondisi ya, badanmu. Bener nggak? Timbangan. Jadi ya. itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita lebih asik cerita mengenai tadi disruption, big disruption. Ini akan merubah dunia, ya kan? Ya, Nggak gitu juga. Nggak gitu itu juga. spiritualnya lah, toh itu spiritualnya lah. Tapi Semangat. spiritual nggak cukup, harus divalidasi secara operasional. Secara operasional kan SDM lu ada nggak? SDM. Finance lu oke nggak? Leadership lu oke nggak? Ya, jadi mesti seimbang lah memang antara spiritual dan operasional. Toh, kita udah di ujung acara nih. Please, we need your last insight dong. Boleh dong, Toh? Dan sebelum lu ngasih last insight, ini banyak banget yang bilang, aduh, kalau bisa apa nanti bikin Zoom dan IG ya gitu. Jadi banyak penggemarnya nih, Bro Tito nih. Thank you. Jadi gini, insight gue mengatakan gini. Ini insight ya, kalau mau insight salah satu lah ya. Jadi gini, startup itu adalah ekosistem. Kita lihat akuarium, kita punya kolam hias, ikan hias akuarium. Ya, macam-macam kan. Ada kita piara lohan zaman dulu, ada piara arwana, ada piara koki, ada piara macam-macam. Diskus ikannya, ada yang cuman akuarium kosong tok, dia piara aquaculture yang kayak bikin hutan Amazon di akuariumnya kan. Whatever lah. Bagus semuanya kok. Nggak ada startup yang nggak bagus. Yang penting lu pahamin akuariumnya. Untuk bikin aquascape culture kayak hutan Amazon itu dia butuh apa? CO2, tanaman seperti apa, kualitas air seperti apa, pencahayaan seperti apa. Demikian juga tadi. Lu kalau mau piara arwana, you mesti ngerti pakan seperti apa, lampunya seperti apa, kondisi air seperti apa. Piara koki juga demikian. Macam-macam kan begitu intinya. Nah, itu tadi kan, 3 tadi kan. You paham rule of the game, you paham mapping kondisinya, dan you bisa get connected. 1 itu. Kedua, startup itu kita mesti berpikir inovatif, disruption, iya. Tapi kita nggak perlu mikir bahwa kita mau jadi something innovation new, gue mau jadi the next Google, gue mau jadi the next Facebook, apa ya, jangan, make simple. Ya, kalau sebelah jual bakmi, terkenal, kita coba jual es kacang. Lengkap ini, habis makan bakmi, makan es kacang. Atau jual rujak buah. Oke, ya. Nah, startup juga gitu. You bisa bikin disruption yang, misalnya gini, ketika orang marketplace,
You bikin payment system. Kan lahirnya payment tuh karena ada marketplace kan. Marketplace dulu, kemudian lahir sistem tertentu, PayPal, payment system itu kan. Nah, atau you bikin startup mengenai delivery, logistiknya. Atau startup mengenai macam-macam. Jadi selalu berpikir kalau kita nggak main di hulunya, kita main di hilirnya, kita melengkapi. Jadi jangan selalu pikir startup itu harus sesuatu yang real, original, new. Be genuine. Oh, be you. Ya oke, fine-fine aja. Tapi dalam konsep bisnis, kita bisa mikirin mengenai melengkapi. Kalau Jack Ma bilang, terakhir adalah bahwa purpose. Artinya apa? Sebelum kita bicara teknologi, sebelum kita bicara disruption, sebelum kita bicara cash flow, kita yakin, ini manfaatnya apa, Pin? Tadi, man become monkey, karena adalah kita become man, atau the monkey still monkey, atau man malah become monkey, kan gitu kira-kira kan? Nah, jadi semua gara-gara ada ini. Purpose-nya adalah, manfaatnya apa bikinan gua ini? Manfaat loh. Bukan karena gue bisa bikin loh. Nanti foto Pak Pin, kalau pakai gue bisa jadi gini, bisa jadi manfaatnya apa? Kalau manfaat itu bisa membuatkan, ini ingat loh, monetize itu kan tidak hanya manfaat secara teknikal, emosional pun bisa monetize, termasuk orang beli Louis Vuitton, beli Prada, itu kan karena mahal tuh karena emosional loh. Tapi jangan juga jadi merayau kemana-mana, semua diemosionalkan, ya nggak bisa juga lah. Ya, akhirnya nanti bikin solusi, bikin obat, yang problem atau penyakitnya belum ada. Nah, repot lah. Ya kan, udah pakai duit orang tua, udah ngutang kiri ngutang kanan, udah sekian tahun nggak ada income, lu bikin obat yang penyakitnya belum ada. Aduh, mending bikin obat tuh obat COVID gitu kan, kira-kira jangan penyakitnya belum ada gitu loh. Kira-kira gitu, Ben. Ya. Ya, teman-teman, ini luar biasa. Toh, ini seksi yang sangat asik banget dan sekaligus sangat berharga. Sambil saya menyampaikan closing statement, monggo teman-teman, jika teman-teman mendapatkan sesuatu yang asik, yang berkah banget, boleh dong menyampaikan apresiasinya di komen, thanks Pak Tito, atau apapun yang teman-teman ingin nyatakan, monggo. Toh, ini thank you banget, Toh. Ini hari ini luar biasa. Kita, tadi Bro Edi bilang, kita lunch-nya pakai Wagyu nih, hari ini. Jadi memang berbincang dengan Luto, berbincang dengan Bro Tito, teman-teman. Horizon kita lebar, sangat menjadi diperlebar banget, sangat digugah sama Bro Tito. Udah oke nggak kondisi kamu saat ini? Bro Tito menggugah kita, ini loh sebenarnya spektrumnya, ini loh sebenarnya horizonnya. Yuk kita coba berangkat ke sana, kita coba challenge ke sana. Nah itu kira-kira insight besar yang saya dapat. Tapi Bro Tito izin, gue ada 3 catatan yang gue pegang melalui sesi siang ini, Bro Tito dan teman-teman. Pertama memang startup itu harus cerdas finansial, teman-teman. Itu konten awal yang Pak Tito sampaikan tadi, mesti ngerti monetizing, source of investment, sumber investasinya dari mana, terus juga termasuk bicara OPEX, operational expenditure. Ini nanti kalau dapat duit, proporsinya mau seperti apa. Nah, ketika kita ketemu investor kan, itu harus clear, harus gagah. Ini untuk ini untuk ini untuk ini. Dan juga termasuk di dalamnya ada Pak Tito sampaikan sumber-sumber pendanaan ada dari angel investor, venture capital, perbankan, bahkan mungkin puncaknya IPO dengan berbagai karakteristiknya. Itu catatan saya yang pertama, teman-teman. Yang kedua, itu adalah berbicara tentang it is a solution. Apakah startup kita itu sebuah solusi atau saja menjadi sebuah karya baik yang keren luar biasa? Ya, karya baik keren luar biasa ya itu keren. Tapi berdasarkan obrolan saya dengan Pak Tito hari ini, itu bukan startup, itu karya. Karena kalau sebuah startup, solusinya jelas, solusinya clear. Dan yang ketiga adalah catatan saya, yes, startup ini adalah bisnis. Jadi yang Pak Tito sampaikan tadi itu adalah perspektif bukan sekedar ideation to investment, nggak seperti itu. Tadi Pak Tito bicara tentang hulu hilir, kalau dalam studi manajemen itu namanya masuk ke dalam teori diversifikasi, teman-teman. Diversifikasi hulu, diversifikasi hilir, termasuk juga tadi Pak Tito udah berbicara tentang masalah kompetitif perspektif, bagaimana strategi bersaingnya, apakah kita harus bersaing sama Bukalapak, atau jangan-jangan kita bisa menjadi bagian sesuatu atas Bukalapak. Nah itu namanya kan kita melakukan strategi followership. Jadi sebenarnya perspektif ilmu bisnis dan manajemen itu juga
startup itu nggak bisa lepas dari kerangka berpikir itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah startup itu bisnis? Yes, startup itu adalah bisnis dengan kekasan-kekasan yang muncul dalam konteks perstartupan. Dan mungkin itu catatan yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Sekali lagi, Bro Tito, thanks a lot buat hari ini. Teman-teman, Oke. kita di Impactner punya semangat agar menjadi sebuah lembaga edukasi startup yang komprehensif. Ini Bro Edi, saya juga lagi mencoba membujuk Pak Tito ini untuk ikut coba mengajar di Impactner Startup Business School. Ini colek-colek dulu di Instagram nih Bro Tito nih. Siap aja kalau Bro Pimpin perintahkan kita ngikut. Kiranya berkenan Bro Tito. Ya, Ya, sekali lagi thanks a lot ya Bro. Thanks a lot Bro Tito. oke. Sorry ya, mesti ada adex agenda, Pin. Kalau nggak bisa lanjut terus kita. Siap, gua tahu lu padat banget, waktu lu berharga banget. Thanks a lot Bro Tito. Thank you, Selamat siang, thank you. terima kasih teman-teman. Siap, Sampai siap. jumpa lagi. Bye. Sehat semua ya, bye. Sehat semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di Startup Lunch dan Startup Senja hari Senin.